lewat perayaan Ekaristi. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan sebagai umat Keuskupan Agung Makassar karena mendapat berkat, mendapat rahmat dengan kehadiran para suster CB yang ingin berkarya, melaksanakan tugas perutusan luhur yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan tentu saja kita sebagai umat di wilayah ini harus mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya ini. Dan tentu saja kita siap menerima dengan rasa bangga, rasa syukur, dan siap bekerja sama dengan utusan-utusan Tuhan ini. Dengan semangat Santa Perawan Maria yang selalu mengatakan fiat, selalu menyatakan kesiapsediaan bagi setiap perutusan Tuhan, kita ingin merayakan awal dari misi para suster CB ini di wilayah ini dan memohon agar Tuhanlah yang berkarya lewat mereka, dan dengan demikian namanya akan semakin dimuliakan dan kita manusia yang beriman kepada Tuhan akan senantiasa menemukan kegembiraan dan keselamatan di dalam Tuhan sendiri. Secara khusus kita akan menyambut 3 suster utusan pertama dari suster CB ya, yaitu Suster Hania CB, Suster Maria Anita CB, dan Suster Francila CB. Selamat datang suster dan selamat berkarya di tempat yang terpencil ini. Terpencil dari dunia tapi tidak terpencil dari Tuhan. Tuhan akan selalu dekat dengan kalian. Dan umat saya percaya dan para pastor tentu saja yang akan senantiasa siap bekerja sama dan bersaudara dalam Kristus dengan kalian. Dengan siapkan diri untuk perayaan Ekaristi ini, dengan terlebih dahulu kita menundukkan kepala di hadapan Allah, kemudian dengan penuh sesal di hati kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh, Engkau menjauhkan segala noda dari hati Santa Perawan Maria sejak saat penciptaannya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santa Perawan Maria sebagai ibundamu yang pantas dalam penjelmaannya. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah menanyakan kesediaan Santa Perawan Maria melalui malaikat Gabriel, dan dengan demikian tetap menghormati kebebasan manusia. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kesucian, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap dosa, setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau memperkenankan kami sampai kepadamu dalam kemurnian. Pada hari penuh syukur ini kami berterima kasih karena Engkau pun berkenan memanggil dan mengutus para SCB bersama Yayasan Panti Rapi untuk mengambil bagian dalam karya kasih-Mu, khususnya pada umat Paroki Santo Fransiskus Messawa. Bangkitkanlah dalam hati kami semangat pengabdian yang ikhlas dan kerelaan untuk membuktikan diri sepenuhnya bagi pelayanan umat-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang itu, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Stensilan nomor 5. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan relaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Dia, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam hai
Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya Gereja Katolik menyebut Bunda Maria sebagai Hawa baru. Dibedakan tentu saja dari Hawa yang pertama, yang kita dengarkan kisah kejatuhannya dalam bacaan yang pertama tadi. Mengapa Gereja Katolik menyebut Maria sebagai Hawa baru? Ada dua tempat dalam Injil, dan dua-duanya itu dalam Injil Yohanes, di mana menurut penafsiran Gereja Katolik, jelaslah Yesus sendiri menunjuk ibunya sebagai bunda segala muridnya, bunda segala bangsa. Dan teks yang pertama adalah dalam kisah awal penampilan Yesus di depan umum. Itu kisah mukjizat atau tanda heran yang pertama yang dibuat oleh Yesus pada waktu mau mulai berkarya di depan umum, yaitulah mengubah air jadi anggur di pesta perkawinan Kana. Ketika Maria melihat bahwa yang mengadakan pesta kehabisan anggur, dia mendatangi Yesus, putranya, dan berkata mereka kehabisan anggur. Dan tanggapan Yesus itu berarti bahwa itu Maria minta bantuan Yesus, putranya, untuk menyelamatkan yang mengadakan pesta. Tetapi Yesus menjawab, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Terjemahan bahasa Indonesia ibu dalam teks ini itu dalam bahasa aslinya gunai itu artinya perempuan. Jadi sebetulnya artinya mau apa engkau daripadaku, hai perempuan. Bukan ibu dalam arti ibu kandung. Teks yang kedua ialah menjelang akhir hidup Yesus ketika dia bicara dari atas salib kepada ibunya, ibu itu anakmu. Dan ibu di sini juga persis sama dengan naskah yang pertama tadi, itu perempuan, itu anakmu. Dan di situ dikatakan dengan itu Yesus menjelang akhir hidupnya menunjuk ibunya sebagai ibu segala muridnya. Dan itu diharapkan menjadi ibu segala bangsa. Dan itulah sebabnya kita bisa memahami tadi dari bacaan Injil di ayat terakhir tadi dari ini itu Kejadian 3 ayat 30, manusia itu memberi nama Hawa kepada
istrinya kepada perempuan itu, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi dengan kata-kata Yesus dalam 2 nas itu, di sana dia menunjuk Maria sebagai ibu segala manusia, segala makhluk yang hidup. Dan dengan demikian menjadi Hawa baru. Saudara-saudara terkasih, saya kira ada baiknya kita sedikit melihat sebentar perbandingan antara Hawa lama, Hawa asli, dan Hawa baru ini. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil tadi, Maria sebagai Hawa baru itu kita lihat ketika berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan lewat malaikat Gabriel utusannya meminta kesediaannya untuk menjadi bunda penebus. Sebetulnya Maria menolak. Bagaimana hal itu mungkin? Sebab aku tidak bersuami. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kita lihat bagaimana jawaban dari malaikat. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi di sini Allah menyampaikan kehendaknya kepada Bunda Maria. Tetapi seperti tradisi dalam Perjanjian Lama, itu dibutuhkan tanda. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Abraham juga tidak yakin. Bagaimana tandanya bahwa saya akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dan diberikan tanda. Demikian juga Bunda Maria diberikan tanda bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Tandanya adalah tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Allah. Tandanya apa? Elizabeth sanakmu itu dalam masa tuanya sudah dalam bulan yang ke-6 hamil. Walaupun dia dari segi pandangan manusia tidak mungkin lagi memiliki seorang anak. Jadi itu tanda yang diberikan, dan lihatlah Bunda Maria setelah mendapatkan tanda dari Allah itu langsung menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang seringkali disingkatkan fiat dari Bunda Maria, terjadilah padaku. Kesetiaan Bunda Maria. Hawa baru adalah Hawa yang setia. Nah, mari kita lihat Hawa asli, Hawa lama. Beberapa hari lalu saya baca di salah sebuah grup WA, ada pertanyaan sedikit mencibir, bagaimana itu kitab suci ya? Masakah orang makan buah saja kok sudah menjadi malapetaka bagi seluruh umat manusia? Bagaimana itu? Ya, tetapi tidak kita, paling kurang bagi yang mengatakan itu, tidak melihat dan tidak memahami konteks dari ini. Kalau kita membaca teks kejatuhan manusia pertama itu, dalam godaan itu, ular menggoda Hawa, dan Hawa akhirnya memakan itu karena dikatakan, kamu ditipu oleh Allah. Karena kalau kamu makan buah terlarang ini, kamu akan menjadi seperti Allah, menjadi Allah sendiri. Dan itulah kejatuhan yang luar biasa.
manusia mau menjadi Allah sendiri. Sehingga kisah kejatuhan manusia yang seringkali disebut dosa asal adalah kisah ketidaksetiaan manusia pada Tuhan yang benar. Dia mau menjadi Tuhan sendiri. Dan kisah itu berulang lagi dalam kisah Menara Babel. Manusia yang mau menyelamatkan dirinya sendiri dengan membuat menara sampai ke langit. Sehingga kalau air bah datang lagi, mereka bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia mau merampas kuasa Allah menjadi kuasa dia sendiri. Mau menjadi Allah sendiri. Dan ini sesuatu yang sungguh merupakan penyangkalan jati diri manusia sendiri. Manusia adalah citra, adalah cermin Allah. Dan bukan menuntut menjadi aslinya. Adalah cermin dari Allah. Bukan Allah yang asli. Maka sesungguhnya kita melihat dalam pesan inti bacaan pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda ini, kita melihat bahwa Maria sebagai Hawa baru, sebagai bunda segala manusia, segala makhluk bahkan dikatakan itu setia, sedangkan Hawa lama itu tidak setia kepada Allah. Dia mau menjadi Allah sendiri. Maka kita lihat pesan inti dari hari raya hari ini. Maria dikandung tanpa noda. Memang itu tidak ada dikatakan secara jelas dalam kitab suci. Tetapi bagaimana mungkin seorang manusia menjadi bunda dari yang suci kalau dia tidak suci? Maka sejak di gereja berkeyakinan, sejak Maria dikandung, rahmat Allah sudah berkarya, menyucikan Maria, menjadi manusia yang tidak berdosa, menjadi manusia yang akan setia kepada Allah, menjadi bunda kita, bunda segala bangsa, Hawa baru. Dan intinya adalah kesetiaan kepada Allah. Menarik perhatian bahwa sesudah Perang Dunia Kedua, tahun 50-an, itu di Amsterdam, itu beberapa kali dikisahkan bagaimana Bunda Maria menampakkan diri kepada seorang perempuan sederhana. Kalau saya tidak salah ingat, ibu itu namanya Perdeman. Dan menyampaikan itu, dia ingin disebut bunda segala bangsa. Dan tempat itu mulai menjadi tempat siara juga sekarang ini ya. Bunda segala bangsa. Saya berpikir-pikir mengapa justru sesudah Perang Dunia Kedua, Maria menampilkan diri mau disebut sebagai bunda segala bangsa. Sesudah Perang Dunia Kedua kan muncul dua blok yang berhadap-hadapan dan mengkhawatirkan itu karena akan terjadi kalau perang nuklir, dan sampai sekarang itu bahkan dengan invasi Rusia ke Ukraina itu mulai muncul ketakutan, itu Perang Dunia Ketiga yang akan menjadi memakai senjata nuklir dan hancurlah umat manusia. Ketika itu Bunda Maria tampil mau menjadi bunda segala bangsa.
Kalau umat manusia mengakui diri sebagai anak-anak dari satu ibu, pastikan saling mencintai, cinta satu sama lain. Jadi saya berpikir pesan yang mau disampaikan sesudah Perang Dunia Kedua adalah Bunda Maria mau menjadi sosok pendamai, sosok sebagai bunda yang merangkul semua anaknya sebagai bunda segala bangsa. Keuskupan Agung Jakarta kemudian mengeterapkan itu secara kontekstual di bumi Indonesia, lalu kan merayakan dan itu bunda segala suku untuk Indonesia, kan Indonesia terdiri dari sekian banyak suku itulah ini, dan Maria menjadi bunda dari segala suku. Kembali kita kepada apa inti dari Bunda Maria sebagai Hawa baru, kesetiaan total kepada kehendak Allah. Dan saya kira itulah pesan inti pada hari raya Maria dikandung tanpa noda ini. Saya coba-coba melihat perayaan kita, intensi kita pada hari ini, dan lalu saya teringat bagaimana sebetulnya pasti Suster Provinsial masih ingat bahwa kita sebetulnya memohon kesediaan untuk mulai berkarya bukan di KPKP Sulbar, tapi di KPKP Luwu, ya, di Malili dan di paroki ini ya. Tetapi ya ada cukup banyak kesulitan. Nah, yang paling sebetulnya menekankan itu adalah mantan Bupati Luwu Timur, ya, itu Pak Husler, yang begitu saya pernah mengatakan, Bapak lebih Katolik daripada saya. Dia mengasihi dan menghormati sekali gereja Katolik, dan karena dia ternyata cukup lama berkarya dulu di Timur Leste, ya, itu waktu masih menjadi. Jadi dia di situ kenal, dan dia terus menerus ketika saya bertemu mendorong supaya dibuka di ibu kota Luwu Timur pusat paroki itu ini, dan lalu dalam hal itu saya juga melalui mengusulkan itu supaya juga gereja yang hadir juga lewat karya yang berguna bagi masyarakat umum. Dan dia kira sekali, ya, dia senang sekali. Nah, ketika pemilihan yang lalu akhirnya beliau terpilih, saya katakan akhirnya akan jadi. Tapi beberapa hari setelah diumumkan dia pergi untuk selamanya akibat COVID. Jadi saya langsung berpikir barangkali ini pertanda dari Allah, ini belum merupakan rencana Allah untuk suster-suster SW mulai berkarya di Luwu Timur. Ya, jadi itu. Lalu ya tetap kita berharap bahwa niat suci, niat luhur dari suster-suster SW untuk berkarya di Keuskupan Agung Makassar itu jangan batal. Saya harap-harap ini, ya. Lalu ada usul supaya diusulkan ke sini, di tempat ini, di wilayah ini sekarang. Tapi saya pikir-pikir, di tempat yang begitu terpencil dan sulit sekali hubungan, saya kira akan sulit untuk ini. Tetapi toh suster mengatakan kami mau pergi meninjau. Ya, datanglah meninjau di sini. Dan pulang saya sudah
pesimis akan mengatakan ya masih terlalu berat untuk suster-suster kami untuk. Tapi datang justru sebaliknya, justru tempat seperti itu yang kami cari untuk berkarya. Wah, saya dengan hati berbunga-bunga, saya puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada suster provinsial yang dan mulailah diurus dan akhirnya sampailah kita pada hari yang bersejarah dan penuh rasa bahagia ini. Kita pada bertepatan dengan pesta hari raya, bukan hanya pesta tapi hari raya Maria dikandung tanpa noda. Kita berkumpul di sini untuk merayakan perayaan Ekaristi dan memulai suatu hal yang bersejarah. Mulainya suster-suster cinta kasih CB memulai misi di Kekepan Sulawesi Barat ini, di tempat yang terpencil ini. Di situ saya melihat ungkapan sosok seorang Maria yang selalu setia pada rencana Tuhan, pada kehendak Tuhan. Saya percaya suster-suster CB itu juga membuka hati terhadap rencana Tuhan. Jadi kendati pun menyadari begitu banyak tantangan dan kesulitan yang begitu terpencil ini, tapi mereka dengan penuh keyakinan mengatakan, siap, kami ini hamba Tuhan, terjadilah pada kami menurut kehendak Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada suster provinsial dan seluruh kongregasi CB. Dan hari ini langsung juga hadir Yayasan Panti Rapi dengan juga direksi dari Rumah Sakit Panti Rapi Yogyakarta. Menandakan apa? Langsung segera ini akan mulai dengan karya konkret dan luar biasa. 3 suster tadi sudah ditentukan akan menjadi utusan pertama. Terima kasih kepada susri. Dan saya mau minta kepada umat, khususnya umat di sini, dukunglah, bantulah para suster ini untuk berkarya di tengah-tengah kalian. Demi kepentingan kalian, demi kepentingan masyarakat di sini, demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan kita manusia. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita memperbarui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku akan fokus gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Selanjutnya, mari dalam iman yang sama yang baru saja kita perbarui, kita memanjatkan doa-doa kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria sejak awal mula dari noda dosa. Bagi Gereja Kristus
di dunia yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa, namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi kami satu sama lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para imam dan semua orang yang bertugas mewartakan kabar baik, ya Bapa, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia, ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kasih kami satu sama lain, serta dan keadilan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa, Engkau telah memanggil mengutus saudari-saudari kami, Suster Hania Manahen, Suster Maria Anita, dan Suster Francidia untuk memulai karya cinta kasih-Mu di tengah gereja dan masyarakat Mesawa. Semoga Engkau berkenan menyertai, memberi kekuatan, dan melimpahkan sukacita melaksanakan tugas perutusan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Paroki Santo Fransiskus Mesawa, berkatilah para imam dan seluruh umat dalam mengembangkan gereja-Mu. Semoga semangat cinta kasih dan persaudaraan sejati senantiasa mendayai seluruh kehidupan pelayanan kami. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dengarkanlah umat-Mu. Mari secara khusus kita juga berdoa untuk seluruh anggota Suster CB Provinsi Indonesia, juga Yayasan Panterapi beserta segenap anggota organ, baik organ pembina, organ pengurus, dan organ pengawas, serta direksi dari Rumah Sakit Panterapi yang hadir di sini. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk kongregasi Suster Cinta Kasih CB. Moga-moga berkat penyertaan-Mu yang selalu berlimpah dengan berkat dan rahmat, karya dan misi kongregasi ini semakin berkembang dan bertumbuh demi untuk kemuliaan-Mu. Dan secara khusus kami berdoa pula untuk Yayasan Panterapi dan juga para direksi dari Rumah Sakit Panterapi
bagi yang berkesempatan hadir di sini pada hari ini maupun yang tidak sempat hadir. Moga-moga berkat-Mu senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka dapat mewujudkan tugas perutusan yang Kau percayakan kepada mereka, dan mereka menemukan kebahagiaan di dalam melaksanakan tugas luhur ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya bersama dengan Suster Florencia Nurdina RMI yang hari ini bergaul kekal di Kendari, juga untuk anak-anak kita Saadana Linda Maria dan Adventius Immanuel Rapa yang berbahagia berkenaan dengan ulang tahun mereka. Kita bersama mereka berdoa. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan atas panggilan khusus yang telah Kau berikan kepada Suster Florencia, dan atas anugerah kehidupan yang telah Kau berikan kepada anak-anak-Mu ini. Bersama dengan syukur itu, kami juga berdoa moga-moga berkat-Mu, rahmat-Mu senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kiranya Engkau memberi mereka usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Marilah doa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari hening sejenak dalam hati kita masing-masing. Kita dapat menambahkan permohonan khusus yang kita sampaikan kepada Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria, kami selalu berani memberi diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Persiapan persembahan di Pulau Samadi, stensilan nomor 7.
kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa. Kami persembahkan pula diri kami agar Engkau berkenan memakai kami sebagai pelayan cinta kasih-Mu, terutama bagi mereka yang tersisi dan menderita. Dengan pengatraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau melindungi Santa Perawan Maria dan setiap noda dari setiap noda dosa asal untuk mempersiapkan dia yang dipenuhi dengan rahmat-Mu menjadi bunda yang layak bagi putramu. Engkau menjadikan dia awal mula gereja, mempelai Kristus yang elok tanpa cacat, sebab dialah perawan amat murni yang akan melahirkan putramu, anak domba tidak bercela yang menghapus dosa kami. Dia pula lah yang Engkau tetapkan bagi umat-Mu sebagai pengantara rahmat dan teladan kesucian. Dari sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan penuh sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk sengsara dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu. Makan murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami watakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan segala masa. Yang mereka pilih. Biasa saja.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak doa Allah, puji syukur 111, 411. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya dapat masuk menggunakan saya, tetapi sabda saja maka saya akan sembuh. Kini tiba saatnya kita akan menerima komuni. Demi tertibnya pembagian komuni, nanti akan ada 5 imam yang akan melayani kita. 2 di dalam gereja, 2 tenda depan gereja, dan 1 tenda di samping gereja. Yang boleh menerima komuni adalah mereka yang Katolik atau sudah diterima resmi dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih. Mari datang padaku, puji syukur 422. 422. Padaku
Hal-hal mulia dikatakan tentang Engkau, ya Maria, sebab daripadamu telah lahir surya kebenaran, yaitu Kristus Tuhan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerahiman, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak dalam kandungan. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami dan mengantar sukacita batin. Buatlah kami berani menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dan setia mengikuti panggilan dan penebus perutusanmu demi pengantaraan Kristus
Tuhan kami. Amin. Bapak Uskup, para suster yang terkasih, sebentar lagi kita akan menutup perayaan Ekaristi penerimaan Kongregasi Suster-Suster CB dan juga Yayasan Panti Rapi di Keuskupan Agung Makassar. Setelah ini seluruh umat dan seluruh yang hadir dalam perayaan ini diundang untuk mengikuti kegiatan Ramatama yang kita laksanakan di depan gereja. Ya. Lalu demi tertibnya nanti penutupan perayaan Ekaristi ini akan kita tutup dengan foto bersama. Foto bersama Bapak Uskup bersama para pastor dan kemudian bersama dengan para suster serta Yayasan Panti Rapi. Selebihnya dimohon kepada umat tidak usah lagi untuk nanti mengambil foto dengan Bapak Uskup. Ya, terima kasih. Umat tidak usah kecewa kalau tidak bisa berfoto dengan pastor-pastoran. Saya sudah beberapa kali ke sini. Tahun berapa itu ada krisma di sini. Lagi. Ya, pasti sebelum COVID ya. Ya, baik. Mari kita siapkan diri menutup perayaan Ekaristi kita hari ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tolong kita dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Aku dengar bisikan suaramu, puji syukur 695.
Pak, kalau mau bisa langsung dari YouTube-nya, Pak, atau mau dari mana, Pak? Kalau mau dari YouTube, bisa langsung pakai handphone yang dipakai tadi di mimbar, untuk di luar tadi. Itu udah connect YouTube-nya Suster CB Indonesia di situ, Pak. Mau langsung bisa. Ini aku lagi sama Pak Benar. Mau langsung bisa tinggal cari tanda plus di situ, terus udah gitu langsung connect ke channel Suster CB Indonesia. Bentar, Suster. Karena Oke. untuk yang laptop dua yang di dalam itu kan tidak bisa mobile karena pakai kabel semua. Pakai handphone aja, Pak. Handphone Pakai yang handphone saya, terus gimana? Saya mending enggak. Pakai handphone yang tadi, Pak. Handphone yang kemarin dipakai untuk di mimbar. Itu punya Suster CB Indonesia itu. Itu sudah connect YouTube-nya. Oke, tapi enggak. Nah, sementara koordinasi, saya tidak tahu sih yang pegang siapa. Oke, Suster Francilia yang pegang ya? Bukan tadi OMK tadi. Oh, OMK, oke. Di situ, Pak, udah tinggal connect, tinggal live kan. Tinggal dikasih mic wireless-nya, Pak. Tinggal kasih mic-nya. Waduh. Piye, Pak? Ini enggak ada orang anunya. Sebentar, tak carinya dulu OMK-nya. Mic-nya, terus tinggal tancap receiver-nya, terus gitu si mic-nya itu taruh di speaker aja, Pak, di dekat speaker, nggak usah dikasih ke pembicara. Biasanya saya taruh di speaker gitu supaya agak jelas gitu. Kalau misalnya masih mungkin. Tak cari siapa yang pegang dulu. Itu lubangnya bisa pakai Type C, Pak, receiver-nya. Bentar, receiver-nya yang pegang siapa juga nggak tahu, nggak ready. Di Bapak, Pak. Kemarin saya titip lewat Suster Yus. Iya, sudah saya kembalikan lagi ke alat-alat, tapi nggak tahu ditaruh di mana. Oh, oke. Karena nggak ada pemberitahuan untuk itu digunakan live pakai HP. Oh ya, itu saya bawakan untuk cadangan, Pak. Barangkali di sana kan saya nggak tahu situasinya juga seperti apa. Makasih, Pak. Tak koordinasi dengan ini dulu yang Suster Suster Francil, tapi tetap buat cadangan beberapa potongan video yang karena kadang-kadang kalau live langsung itu kadang-kadang suka kurang jelas. Nah, ini live langsung yang dari OMK. Halo, Suster. Oke. Suster Francil. Pak, ini Suster Francil sudah putus ya? Bisa diminta tolong Suster Francil tetap ambil beberapa foto atau video potongan-potongan aja, Pak, karena kalau live langsung kadang-kadang juga kurang jelas sinyalnya. Nah, untuk cadangan aja beberapa untuk dokumentasi saya, Pak, kalau boleh. Oke, saya nanti saya kirim WA ya. Makasih ya, Pak. Ya. Matur nuwun sangat, Pak. Maaf ya merepotkan di sana. Jadi kacau soalnya. Nggak koordinasi, langsung kolaborasi ini. Tapi kan sudah expert Bapaknya, jadi bisa apa aja membantu di mana aja. Siap. Nah, ya, saya live dulu ya. Makasih ya, Pak. Saya tutup ya. Kirim foto-foto ya. Oke. Makasih.